Kak. Kita lihat apa ya di sana? Version control system, Kak. Control system. Oke, lemes banget siapa tuh tadi? Ya, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan version control system. Nah, kalau teman-teman dengar atau ketahui tentang VCS atau version control system ini, di bayangan kalian atau di pikiran kalian saat ini itu apa terkait dengan version control system? Penyimpanan repo. Terus apa lagi? Memberikan versi pada suatu aplikasi. Memberikan versi pada suatu aplikasi. Terus melakukan perubahan-perubahan pada berkas aplikasi, Kak. Codingan aplikasi. melakukan perubahan-perubahan pada tiap codingan aplikasi. Oke. Apakah di pikiran teman-teman pada saat mendengar version control system ini tidak terbayang dua istilah, ada Git dan ada GitHub? Terbayang, Kak. Terbayang ya? Terbayang, Kak. Jadi kalau teman-teman kita belajar tentang version control system, pasti teman-teman mikirnya ini Git dan GitHub. Nah, tadi sudah saya sempat jelaskan bahwasanya dua hal ini antara Git dan GitHub itu adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa menggunakan Git tanpa ada GitHub, begitu pula kita juga bisa menggunakan GitHub tanpa perlu menggunakan Git. Tapi ketika kita menggabungkan kedua hal itu akan jauh lebih powerful dibanding kita menggunakan salah satu dari kedua tools tersebut. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang version control system ini seperti apa, kemudian Git itu apa, GitHub itu seperti apa, teman-teman harus tahu dulu. Jadi sebelum ada version control system ini, ada beberapa problem ataupun masalah yang sering muncul. Salah satu contohnya ini sangat dekat dengan teman-teman, ya. Misalnya saat teman-teman membuat dokumen proposal ataupun skripsi. Biasanya kita akan simpan file skripsi kita dengan nama seperti ini. Laporan skripsi underscore namanya kita. Nah, terkadang kita menyimpan filenya seperti ini. Lalu setelah mendapatkan revisi dari Codev ya ataupun nanti dosen pembimbing kalian, nah, kita lalu menyimpan revisi ini dengan cara menduplikasi filenya. Lalu kita merename. Laporan skripsi Johan, revisi pertama. Lalu jika masih ada lagi revisi, kita akan menyimpan dengan laporan skripsi revisi kedua dan seterusnya. Lalu kenapa sih kita melakukan hal tersebut? Ada yang tahu? Supaya ada itu, Kak. Biar ada rekan jejaknya, Kak. Iya benar. Yang nggak bingung juga. Biar ada recordnya. Ya benar. Iya, betul, Kak. Biar bisa lihat perubahan di tiap revisinya juga, Pak. Nah, good. Ya, agar kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi antar revisi di tiap-tiap dokumen kita. Jadi, suatu waktu kita perlu menggunakan revisi yang sebelumnya, kita bisa menggunakannya dengan mudah. Dengan cukup membaca, oh ternyata saya mau kembali ke revisi 2. Oh ya udah, saya buka lagi nih revisi kedua. Saya ambil, lalu saya copy, lalu saya melakukan perubahan, lalu nanti saya duplicate lagi, saya save dengan nama mungkin oke, fix, pasti lulus nih. Ya. Biasanya kita melakukan hal-hal seperti ini agar kita bisa mengetahui apa-apa saja ataupun track record kita seperti apa pada saat mengerjakan laporan skripsi. Mungkin contoh lainnya saya bisa kasih ke teman-teman ketika teman-teman mengerjakan sebuah project. Ya, ini di dalam IT ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kerja project itu sendiri, antara front end dan back end itu pasti ya aman-aman saja. Kenapa? Karena teman-teman mengerjakan di satu lokal komputer yang sama.
Namun apabila teman-teman ini bekerja secara kelompok atau disuruh berkolaborasi, ya, di mana teman-teman ada 3 orang, misalnya si A, ya, mengerjakan front end-nya, si B mengerjakan back end-nya, kemudian si C akan melakukan perelasian antara database-nya atau table-nya. Nah, ini akan menjadi merepotkan apabila teman-teman menggunakan source code secara manual. Teman-teman perlu memindahkan dari laptop A ke laptop B, ke laptop B, ke laptop C, digabungkan jadi satu. Ya, itu akan jadi cukup ribet ketika teman-teman melakukannya secara manual. Nah, disinilah peran version control system itu muncul. Ya, dari problem ini muncullah yang disebut dengan yang namanya version control system. Jadi version control system ini apa? Jadi menurut bapak-bapak Wikipedia, jadi version control system ini adalah sebuah sistem ya yang merekam semua perubahan pada file atau source code dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat versi-versi sebelumnya. Ya, jadi version control system ini akan merekam setiap perubahan yang ada pada file teman-teman. Ya, jadi sewaktu-waktu, aduh, saya mau balik nih ke versi yang sebelumnya. Ya, teman-teman tinggal melakukan check out ataupun tinggal melihat log history yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya. Nah, inilah version control system. Dimana kalau kita dengar-dengar di kalangan programmer, version control system ini sangatlah populer ya teman-teman. Dimana karena programmer ini selalu membuat codingan ya atau kode program dalam bentuk tulisan. Jadi dengan version control system ini programmer bisa merekam semua perubahan yang terjadi, sehingga jika terjadi kesalahan, programmer bisa dengan mudah kembali ke versi yang sebelumnya dengan menggunakan teknik yang namanya, ada yang tahu? Kalau misalnya saya mau kembali ke commitan yang sebelumnya, itu saya menggunakan teknik apa di Git? Ada yang udah tahu? Nggak ada? Nggak ada yang tahu? Belum tahu, Kak. Belum tahu. Ada yang tahu? Kira-kira? Coba ditebak-tebak aja. Ya, ini kalau salah saya tidak makan ya teman-teman ya, karena saya udah kenyang nih. Cek Kalau balik kan biasanya bahasa Inggrisnya reverse Kak, paling berhubungan dengan git reverse. Git reverse. Ada lagi? reset Kak. Git reset. Git reset. Ada lagi? Kak, bukan? Hah? Gimana? Git stash. Git stash. Ada lagi? Git revert. Git revert. Nah, jadi yang betul ataupun yang benarnya adalah kita bisa kembali ke perubahan kita yang sebelumnya dengan menggunakan komen yang namanya git check out. Ya, git check out. Git stash, git reverse, kemudian git apa tadi saya dengar ya? Itu beda ya. Nanti kita akan lihat di bagaimana nantinya saya mengimplementasikan komen-komen Git-nya. Oke, kita next dulu ya. Kemudian kita masuk ke dalam Git-nya. Jadi Git ini merupakan salah satu version control system ya, kalau teman-teman ketahui. Tapi sebetulnya selain Git ini masih banyak yang lain. Ada Bazaar, ada SVN, ada Mercurial, ada CVS, dan masih banyak lagi. Nah, cuman di sini yang saya akan ajarkan ke teman-teman dan yang paling banyak kita gunakan di kalangan programmer itu kita menggunakan Git. Lalu apa itu Git? Ya. Jadi balik lagi ya, menurut bapak-bapak Wikipedia ya, Git ini merupakan sebuah version control system yang terdistribusi. Ya, yang mana bisa digunakan untuk mengelola sebuah file di dalam sebuah folder. Ya, saya ulang lagi ya kata-katanya. Jadi Git ini merupakan sebuah version control system yang terdistribusi yang bisa kita gunakan untuk mengelola sebuah file di dalam sebuah folder. Mengelola sebuah file di dalam sebuah folder. Yang singkatnya,
ya. Si Git ini adalah sebuah software yang akan kita install di laptop kita agar dapat dengan mudah mengelola file di dalam folder kita, ya. Dan nantinya folder ini atau folder yang kita inisialisasi sebuah Git ini disebut sebagai atau istilahnya adalah apa teman-teman? Yuk, tebak-tebak yuk. Git yang sudah saya inisialisasi atau folder yang sudah saya inisialisasi dalamnya adalah Git, itu disebut dengan istilah apa? Init. Itu komen untuk inisialisasi. Good. Tapi ketika kita sudah menginisialisasi sebuah folder, ya, kita sudah menginisialisasi sebuah folder. Folder itu kita tidak sebut lagi sebagai folder, melainkan kita sebut sebagai Repo, Pak. Repo. betul. Itu disebut sebagai repository. Jadi nanti kalau kita udah berbahas-bahas tentang Git, nanti teman-teman ketika sudah menginisialisasi sebuah folder, teman-teman jangan bilang ini adalah folder lagi, ya. Teman-teman nanti di dalam bahasa backend, di dalam bahasa developer, ya, kita menyebutnya sebagai repository. Oke? Next. Jadi tadi sempat saya singgung juga ya di awal. Jadi kalau teman-teman menggunakan Git, file yang harusnya ini cukup satu file aja dengan direkam dengan Git nanti satu perubahan, apa saja perubahannya, itu kalau tanpa menggunakan Git, filenya akan sangat-sangat banyak. Kenapa? Karena kita perlu duplikasi filenya agar kita bisa merekam perubahan yang terjadi pada laporan kita. Tapi bagaimana sih kalau misalnya kita menggunakan Git? Nah, di sini ya, kalau kita menggunakan Git, di sini, nah di PPT saya sebenarnya keliru ya, saya lupa perbaiki. Di sini harusnya saya mencontohkan dengan Git, tapi membawa laporan ini. Tapi untuk di sini saya lupa ganti. Di sini kita langsung terapkan pada project kalian yang teman-teman sudah buat bersama dengan Codev kemarin ya. Betul ya, Oracle JDBC? Betul ya? Mungkin penamaannya aja yang beda, Kak. Iya, penamaannya Iya beda. Kak, penamanya Kak beda Kak. Oh, namanya apa? Kalau saya testing kemarin. Testing. Oh, kalian tidak belajar JDBC? Gak belajar, cuman nama foldernya beda. Kalau saya. Oh, nggak apa-apa. Kita anggap nama foldernya itu Oracle JDBC. Ya, kita anggap. Karena kan nanti pada saat itu segmen 1 kemarin teman-teman belajar tentang JDBC ya, betul ya? Oracle JDBC ya. Betul Ya, Kak. jadi Betul. ya, misalnya nama foldernya kita anggap ya. Nama foldernya saat ini kita sepakat Oracle JDBC, kita menginisialisasi folder ini ya, sebuah Git. Nah, ketika kita sudah menginisialisasi folder ini dengan Git, artinya folder ini kita sebut menjadi apa teman-teman tadi? Repository Kak. Repository, Kak. Nah, ketika kita menginisialisasi, folder ini akan berubah menjadi repository. Dan apa yang terjadi? Git akan memantau setiap perubahan yang terjadi pada folder tersebut. Jadi Git tidak melakukan duplikasi file, Git tidak melakukan duplikasi folder, melainkan dia akan merekam setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada folder Oracle JDBC saat ini. Ya, nah mungkin setelah kalian sudah menginisialisasi Git-nya, kalian melakukan inisialisasi project terlebih dahulu. Ya, kalian commit ya. Jadi bulat-bulat biru ini disebut sebagai commitan kalian dengan message inisialisasi project. Lalu kemudian setelah berjalannya waktu, teman-teman sudah menambahkan driver JDBC-nya, kalian commit lagi ya. Kemudian kalian membuat modelnya, kalian membuat DAO interface-nya, dan kalian membuat masih banyak lagi, kalian lengkapi semuanya sehingga Oracle JDBC-nya jadi dan siap untuk dikumpulkan. Nah, titik-titik di sini ya, ini kita bayangkan sebagai commitment ataupun bisa disebut sebagai history log dari apa yang teman-teman sudah commit di dalam Git tersebut. Lalu kemudian teman-teman mungkin bertanya, kira-kira di dalam tiap commitan ini
ada apa saja sih, Kak? Ya, kalau kita lihat atau kita intip sejenak, misalnya saya mau intip di dalam membuat model ini, ya, isi komitannya apa sih? Jadi pada saat teman-teman melakukan commit di dalam Git, yang terjadi adalah, nah, ya, di sana ada 4 value, ya. Value pertama atau di baris pertama, teman-teman akan melihat commit. Nah, di sini saya kasih nyala alasannya. Kalian akan melihat commit di mana ini merupakan sebuah random string, ya, atau bisa disebut sebagai hashcode-nya. Nantinya ini sebagai penanda atau ID dari tiap komitan, ya. Dan ini nantinya kalian akan pakai ketika ingin kembali ke versi sebelumnya, ya. Teman-teman bisa menggunakan hashcode atau random string tersebut. Lalu kemudian ada value atau parameter key yang kedua, ya, namanya author atau siapa yang melakukan commit. Nah, di sini yang melakukan commit ternyata Johan. Lalu emailnya apa, ya. Lalu kemudian yang ketiga ada date, ya, kapan sih commit ini dibentuk? Oh, ternyata commit ini dibentuk pada hari Senin, ya, di bulan Januari dan di tanggal 2, ya. Tepatnya jam 00.00, misalnya seperti itu. Lalu diikuti dengan yang paling penting nih teman-teman, ya. Jadi ketika kita membuat sebuah komitan, yang paling penting adalah message-nya. Apa sih yang dilakukan oleh Johan? Oh, ternyata Johan saat ini sedang membuat sebuah model, ya. Jadi setiap komitannya itu harus memiliki message, ya, yang betul, message yang jelas, ya. Apa yang kalian lakukan itu yang kalian sertakan di dalam komitannya. Entah itu membuat model region nantinya, atau membuat model country, job, dan masih banyak lagi. Jadi sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan, ya. Kemudian nextnya lagi, ya, ada yang disebut dengan tadinya kita saya menggambarkan, kalau kalian di sini ya, lihat di sini ya, tiap komitannya itu mengarah dari atas ke bawah, betul ya? Tiap komitannya itu mengarah dari atas ke bawah. Ya, tapi sebenarnya, ya, entar di dalam GitHub, visualisasi datanya atau visualisasi track-nya itu dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, ini artinya ada sebuah repo, ya, ada sebuah repository yang telah di-commit sebanyak 2 kali. Betul, teman-teman? Betul, Kak. Iya, iya. Betul, Kak. Betul ya? Iya, Kak. Ada Iya. sebuah Iya, Kak. repository yang sudah kalian commit sebanyak 2 kali. Nah, di sini kemudian kita bikin sebuah skenario. Nah, di mana skenarionya teman sedang melakukan kolaborasi dalam pembuatan program. Misalnya, supaya saya bisa hafal nama-namanya, Irfan, ya. Misalnya Irfan, ini mengerjakan model, ya, dan relasi-relasi di dalam database-nya. Kemudian Roni, ya, ini melanjutkan mengerjakan view-nya, ya. Jadi istilahnya si Roni akan melanjutkan ini sedang membuat view-nya, ya, dia akan melanjutkan view-nya kembali, sedangkan si siapa namanya tadi, Irfan, ini membuat sebuah database ataupun modelnya, ya. Jadi awalnya teman-teman akan mulai di garis yang sama seperti ini, tapi nextnya kalian melakukan pembagian task, ya. Kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan itu, ya, dan seterusnya, ya. Nah, setelah itu pasti teman-teman akan membuat percabangan seperti ini, ya. Percabangan ini, ya, dua percabangan ini disebut dengan istilah apa, teman-teman? Branch. Branch, Kak. Branch. Betul sekali, ya. Jadi karena kita membagi sebuah tugas, ya, supaya kerja kita lebih efisien, sehingga kita mau membagi sebuah task di mana kita membuat satu percabangan, ya, di mana satu percabangan ini buat Irfan yang mengerjakan model dan relasinya, sedangkan Roni ini melanjutkan mengerjakan view-nya. Nah, dua percabangan baru ini
ya percabangan baru yang terbentuk di sini, itu disebut dengan istilah branch. Ya, kemudian beberapa hari ternyata Roni dan Irfan telah mengerjakan dan melakukan commit. Ya, sekarang si Irfan ini mau melakukan merging, mau menggabungkan project-nya, ya. Dia ingin menggabungkan project-nya ke dalam branch dari si siapa tadi? Roni, ya. Jadi ini project si Irfan. Irfan telah selesai membuat modelnya sehingga mau menggabungkan dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh si Roni. Nah, dua branch digabungkan menjadi satu komitan itu, ya, atau menggabungkan antara dua branch ini disebut dengan istilah Merge. merge. Nah, ini tadi saya udah jawab, ya. Jadi kedua branch ini, ya, ketika kita yang menggabungkan menjadi satu branch itu disebut sebagai atau dengan istilah merge. Ya, jadi semua yang kita lakukan tadi, mulai dari membuat komitan, kita membuat sebuah branch, lalu melakukan merge, ini semua bisa teman-teman lakukan di mana? Di lokal komputer teman-teman. Dengan hanya cukup menginstal Git. Oke? Hanya cukup dengan menginstal Git. Lalu selanjutnya kita akan bahas GitHub. Ya, jadi apa itu GitHub? Ada yang tahu GitHub ini apa, teman-teman? Tempat nyimpan repositori secara online, Kak. Tempat penyimpanan repositori secara online. Ada lagi? Untuk menyimpan kode-kode kita, Kak. Untuk menyimpan codingan kita, ya, Alfian, ya. Iya. Ada lagi? Ada lagi, teman? Ya. Untuk manajemen project, Kak. Untuk Website manajemen project. ya, Sabrina, mengirim sebuah website menyimpan repo atau project yang bisa diedit oleh beberapa orang juga. Oke. Di mana nantinya GitHub ini, ya, di mana di sana kita bisa menyimpan, ya, dan kita bisa mengedit. Oh, good banget, ya. Jadi semua yang teman-teman tadi bilang dari Sabrina, Alfian, terus ada Randi, ya, Randika, ya, sorry, Randika, ya, ini semua betul, ya. Jadi GitHub ini, ya, sebuah layanan cloud yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola project atau repositori Git teman-teman. Ya, jadi GitHub ini adalah sebuah layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola project atau repositori Git teman-teman. Oke, betul sekali yang teman-teman sudah sampaikan tadi. Di sana kita mengelola, boleh. Kita menyimpan, boleh, ya. Semua itu bisa kita lakukan di dalam cloud. Pastinya kita butuh akses internet. Ya. Lalu kemudian, tadi statement saya, lalu bagaimana kalau kita menggabungkan kedua platform ini? Ya, di mana GitHub ini ada di atas awan atau di cloud, ya. Lalu kemudian Git ini itu ada di dalam lokal komputer teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kalau kita menggabungkan ini sangat powerful, nah di sini saya akan jelaskan. Kenapa saya mengatakan kalau kita menggabungkan kedua platform ini akan menjadi powerful. Ya, di mana kalau kita menggabungkannya di dalam Git kita bisa mengirimkan source code kita ataupun data-data kita ke dalam GitHub. Ya, artinya kita bisa menyimpan file kita, bunch of file kita di dalam cloud. Begitu pula dengan cloud. Cloud, kita bisa mendownload dari cloud atau dari GitHub ini ke dalam lokal kita. Ya, di mana ketika kita mengirimkan data dari lokal ke dalam cloud computing, cloud layanan cloud GitHub ini,
itu disebut dengan istilah pengiriman data dari lokal ke cloud. Push. Git Betul. push Kak, Git push. Yap, betul sekali ya. Kita menggunakan command atau istilah push. Lalu kemudian untuk mengambil data dari GitHub ke Git ke lokal komputer kita sebut dengan istilah Nge-clone Kak. Full. Apple. betul sekali. Lalu kemudian pertanyaannya, apa yang kita push dan apa yang kita pull, teman-teman? Ada yang tahu? Repositorinya. Repository Kak. Repository yang kita punya Kak. Repository atau source code? Repository atau source code. Ada lagi? Oke. Nah, jadi apa yang kita push dan apa yang kita pull itu adalah komitannya, teman-teman. Ya, yang kita push adalah log history komitan yang sudah kita lakukan di lokal. Itu yang kita push di GitHub. Begitu pula dari GitHub ke dalam Gitnya, apa yang kita pull? Yang kita pull adalah komitannya, teman-teman. Ya, history lognya itu yang kita pull. Ya, beda dengan tadi yang teman-teman mengatakan bahwa yang kita ambil reponya, Kak. Nah, kalau yang kita ambil itu repositorinya, artinya kita melakukan git Download. git clone ya, atau download bisa. Ya. Kalau git clone artinya kita melakukan cloning atau kita mengambil seluruh repositori atau satu repositori di dalam GitHub kita dan akan kita clone, akan kita download ke dalam lokal kita. Nah, itu ya, kalau repositori. Berbeda dengan push dan pull. Kalau push dan pull itu kita apa yang kita kirimkan dan apa yang kita download itu semua adalah komitannya. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa Kak. Bisa Paham, Kak. Nah, bisa ya. Kalau bisa berarti saatnya kita coding. Ya, saatnya kita praktis. Ya. Tapi sebelum kita praktis, sebelum kita mencoba bagaimana menggunakan GitHub, bagaimana kita menggunakan Git, ya, teman-teman harus tahu dulu 3 area ini. Ya, di sini saya sebenarnya tidak kasih lihat, saya coba perlihatkan ya. Ini ke hide ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ya, waduh, transition. Oke, jadi sebenarnya ketika kita bekerja di dalam GitHub, ya, sebenarnya kita akan melalui 3 tahapan ini. Ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat pertama kali data kita itu semua akan mengantri di dalam yang namanya working tree. Ya. Setelah nanti kita mengerjakan sebuah tasknya atau pekerjaan kita di dalam sebuah folder, ya, yang direkam oleh GitHub, semuanya itu masih di dalam working tree. Setelah kita setuju, kita mau melakukan save pada tiap perubahan file tersebut, itu akan kita pindahkan ke dalam yang namanya staging area. Ya, ini ibaratnya lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Nah, tapi di sini ini masih di tengah-tengah, teman-teman. Ini belum kesimpan, jadi staging area ini belum menyimpan ya, komitannya, belum menyimpan historinya. Ya, setelah kita melakukan add ke dalam staging area, ketika teman-teman sudah menyetujui bahwasanya, oke, saya setuju dengan perubahan apa yang saya lakukan tadi, dan ini akan saya simpan dengan message apa. Nah, itu teman-teman bisa lakukan dengan menekan git commit, diikuti dengan message-nya apa. Ya, lalu ketika teman-teman sudah memasukkan message-nya, lalu kalian enter, otomatis kita akan pindah dari staging area ini, kita akan berpindah ke history log-nya. Ya, jadi teman-teman di sini saya kasih lihat dulu ya, bagaimana Git ini bekerja. Jadi awalnya working tree, kita pakai git add, dia akan naik, ya, dia akan masuk ke dalam staging area. Dari staging area
dia akan masuk lagi ke dalam history. Bagaimana melakukan itu dengan menggunakan Git commit. Ya, di sini teman-teman tidak perlu dipahami, cukup kalian lihat dulu ya, karena ini akan kita lakukan. Jadi nanti setelah saya praktek, baru teman-teman boleh mungkin ada kebayang ya apa yang saya maksud. Ya, kalau gitu kita mulai dulu ya teman-teman, kita mulai aja ya. Artinya di sini saya tutup lagi ya, saya tidak perlu save. Kita tutup sini. Saya buatkan satu folder, misalnya DTS ya kalian ya. Kemudian di sini kita bikin folder baru yang namanya latihan underscore Git. Yang gini aja, latihan Git. Di sini nantinya foldernya ini kita akan inisialisasi sebuah Git. Ya, artinya teman-teman tadi apakah sudah menginstal Git? Semuanya udah? Sudah. Sudah, Kak. Sudah ya? Teman-teman coba dicek dulu ya. Coba dilakukan seperti ini. Kalau ada seperti ini artinya teman-teman sudah menginstal Git di dalam komputer teman-teman. Sudah semuanya? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, kalau sudah, di sini mungkin saya contohkan menggunakan Visual Studio Code. Oke, nggak masalah. Saya mencontohkan dengan Visual Studio Code. Tidak masalah, Baik, Kak. Tidak masalah, Kak. Tidak masalah ya. Di sini saya mencontohkan dulu menggunakan Visual Studio Code supaya apa? Supaya kelihatannya lebih simpel. Ya, teman-teman tidak perlu. Waduh, ini saya. Teman-teman tidak perlu dulu kita fokusnya pada file-file yang kecil-kecil dulu, ya, supaya teman-teman tidak ke-distract dengan file-file Java yang lainnya ya. Soalnya ketika kita menginisialisasi sebuah folder dalam project Java, itu kan datanya ada banyak ya. Ada src dan seterusnya ya, ada kelas-kelas dan seterusnya. Nah, itu mungkin nanti akan mendistract perhatian teman-teman. Nah, di sini supaya teman-teman bisa lebih clear, nantinya saya akan mencontohkan dengan menggunakan HTML ya, yang lebih sederhana menggunakan HTML. Nantinya teman-teman bisa melihat bagaimana GitHub ini bekerja, bagaimana Git ini bisa merekam sebuah perubahan di dalam satu folder ya, perubahan-perubahan file yang mana aja yang direkam oleh Git. Ya, itu akan saya perlihatkan dengan menggunakan Visual Studio Code dan HTML. Oke, setuju? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Baik, Kak. Baik, Oke. Kak. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, dilanjut dulu. Oke, ya. Kalau gitu saya buka di dalam Visual Studio Code ya, seperti ini. Kemudian otomatis ini akan mengacu atau mengarah pada latihan Git di dalam Visual Studio Code saya. Betul ya, di latihan Git ya. Lalu di sini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Di sini kita belum menginisialisasi Git di dalam folder kita. Nah, lalu bagaimana sih saya menginisialisasi Git di dalam folder kita, teman-teman? Git init. Git init. Sip, good. Kita bisa menggunakan namanya Git init. Nah, secara otomatis di dalam folder latihan Git ini sudah terpasang Git, dan Git ini akan merekam setiap perubahan file yang ada di dalam folder kita. Ya, dimana kalau teman-teman lihat saat ini, lah, kok tidak terjadi apa-apa Kak kalau saya sudah inisialisasi Git di dalam folder saya? Sebenarnya ada. Ya, kalau teman perhatikan, secara otomatis di samping kanan directory teman-teman akan ada yang namanya apa teman-teman nih? Branch. Yap, Branch, Kak.
Ya, Nama kita branch. akan bekerja di dalam branch yang namanya master. Inilah yang menampilkan bahwasanya teman-teman saat ini di dalam repositori teman-teman atau di dalam folder kalian sudah ada Git. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa ngecek dengan cara teman-teman bisa membukanya dengan seperti ini. Ya, view hidden file item. Nah, secara otomatis ketika teman-teman inisialisasi Git, nanti akan ada satu file hidden yang namanya .git. Ini adalah Git. Jadi di dalam folder kalian udah terpasang Git dan siap untuk merekam semua perubahan yang terjadi. Oke, sampai sini bisa dipahami teman? Bisa ya? Bisa, Kak. Aman kok. Bisa, Benar Kak. ya? Oke, Bisa, Kak. sekarang kita bikin skenario. Nah, di sini saya ngebuat file yang namanya mahasiswa.html. Ya, dimana di sini kita bikin HTML karena seru aja, otomatis ya, kebuat ya. Lalu kemudian di sini saya bikin list peserta DTS ya. Kemudian kita bikin sebuah list. Listnya misalnya siapa nih? Ya, saya pilih nama lagi supaya saya bisa ingat nama-namanya. Izan ya. Misalnya Izan ya, ini memiliki NIM 40.000 lah ya. Lalu kemudian ada Kahfi ya 40.001 misalnya seperti itu ya. Kemudian ada Sabrina ya, ini nomor 40.002. Nah, di sini teman-teman kan tadi secara teori saya mengatakan bahwasanya Git ini merekam setiap perubahan yang terjadi di dalam file, betul? Betul kok. Betul, Kak. Artinya kalau saya di sini Git status tree kita saat ini ada satu file baru dan belum di track. Lihat, on branch master, jadi kita masih dalam branch master ini, kita belum melakukan commit apapun. Ya, kita belum melakukan commit apapun. Dan di sini Git mendapatkan satu file yang belum terdeteksi, masih untracked, yang namanya adalah mahasiswa HTML. Ya benar, ya betul. Kenapa bisa tidak terdeteksi? Ya karena kita kan baru ngebuat filenya ya teman-teman ya. Artinya ini ada file baru gitu. Jadi belum terdeteksi oleh Git-nya. Ya. Terus bagaimana supaya mahasiswa HTML ini bisa terdeteksi dan akan disimpan ke dalam history log kita. Ya, teman-teman bisa tadi ya dari walking tree kita bisa add ini ke dalam yang namanya staging area. Nah, teman-teman cukup git add diikuti dengan nama filenya mahasiswa.html. Kita enter. Otomatis kalau saya git status kembali, ini berubah warnanya. Betul? Warnanya sudah menjadi warna Hijau. Jauh, Kak. hijau. Ya, artinya sekarang file mahasiswa ini ya sudah di-track dan sudah masuk ke dalam mana, teman-teman? Staging. Staging area. Nah, ketika teman-teman sudah sepakat dan setuju, oke, mahasiswa.html saya mau tambahkan ke dalam history saya, ya udah, teman-teman bisa menggunakan komen yang seperti ini. Git commit ya. Min m artinya dengan message. Petik-petik. Message-nya apa? Ya, message-nya harus jelas, teman-teman. Nggak boleh 1 atau 2, 3 atau update pertama.
Nggak boleh seperti itu. Harus jelas apa yang teman-teman lakukan. Di sini saya menambahkan mahasiswa.html. Ya, saya menambahkan mahasiswa.html atau mahasiswa, atau saya menambahkan daftar mahasiswa. Boleh seperti ini, sesuai dengan tujuannya. Nah, setelah kalian sudah oke nih ya, oke, saya mau menambahkan ini, ya, udah oke lah, saya mau save lah ini, saya mau taruh di dalam history saya. Ya teman-teman cukup enter. Nanti di sini akan terlihat komitannya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan juga tadi ya. Di sini yang terjadi adalah kalian melakukan commit di mana? Di master. Lalu ini adalah random string-nya, teman-teman ya. Ini adalah random string-nya. Lalu kemudian ada message-nya. Message-nya apa? Menambahkan daftar mahasiswa. Di mana di sini terdeteksi satu file ya, satu file yang berubah atau satu file yang ditambahkan dengan 20 insertions. Hah? Maksudnya apa nih 20 insertions? Hey, kalau kalian perhatikan, ini ada 20 20 Baris. line. 20 baris, 20 line. Ini yang dimaksud dengan 20 insertions. Karena ini belum direkam, teman-teman. Ya, ini belum direkam oleh Git ya. Nah, karena ini udah direkam nantinya, ketika nanti saya membuat, misalnya menambahkan satu mahasiswa lagi atas nama misalnya siapa nih ya, Lydia ya, atas nama Lydia dengan NIM 40.003 ya, nanti secara otomatis kalau saya git status kembali, artinya ini akan ada di dalam working tree lagi dengan status yang berbeda. Tadi kalau teman-teman lihat, dia masih ke untrack. Betul? Betul, Kak. Karena Betul, filenya Kak. belum direkam. Di sini filenya udah direkam, teman-teman. Filenya udah direkam ke dalam history kita. Nah, sedangkan di sini kalau kalian perhatikan modified. Artinya file ini udah kerekam, tapi ada perubahan yang terjadi di dalam file mahasiswa.html. Kalau kamu mau menyimpan perubahan ini, silahkan git add lagi dengan nama filenya seperti ini. Kalau kita git status lagi, artinya kita ada di dalam staging area. Lalu kemudian kita git, apalagi git commit ketika kita sudah mau menyimpan perubahan tersebut. Nah, mungkin sewaktu-waktu teman-teman tidak sengaja nih, kalian git commit aja, ya, mau buru-buru kan, aduh, mie saya udah mau matang nih, waduh, tapi saya diminta commit. Karena terburu-burunya, teman-teman udah langsung tekan enter. Nah, di sini teman-teman jangan panik. Ya, yang terjadi saat ini adalah theme. Ya, theme dari Git-nya. Ya, di mana di sini teman-teman diminta untuk memasukkan apa? Please enter the message. Artinya kita diminta untuk memasukkan apanya? Message-nya. Apa yang kalian lakukan tadi? Oh, tadi message-nya ini kah apa menambahkan aduh. Nih. Nah, nih. Menambahkan apa? Lydia dalam mahasiswa.html. mahasiswa.html. Boleh seperti ini. Kalau selesai kalian masukkan message-nya, silahkan teman-teman mengklik etc pada laptop komputer teman-teman. Nanti teman-teman tulis titik 2, diikuti dengan huruf W, huruf Q, tanda sangat. Kalian enter, otomatis akan melakukan commit. Ya, lihat, akan melakukan commit dengan apa? Branch master
ini adalah hashcode-nya, diikuti dengan nama message-nya, ada satu file atau satu perubahan file, dan ada satu insertion. Betul? Satu? Betul. Ada satu insertion. Kita baru melakukan atau menambahkan satu baris pada file mahasiswa.html. Kak, gimana sih kalau saya mau lihat semua histori yang sudah saya lakukan pada branch master ini? Teman-teman boleh menggunakan komen yang namanya git log. Kalau kalian enter, apa yang saya jelaskan tadi di dalam PPT sesuai ya, yang teman-teman lihat di dalam komitannya. Komitan pertama kita, yang baru-baru kita lakukan adalah seperti ini. Author-nya siapa yang melakukan komit? Johan. Ini adalah ID-nya ya teman-teman ya, hex code-nya. Ya, emailnya apa? Kemudian kapan dilakukan? Hari Kamis, Kak. Bulan September. Tanggal berapa? Oh, tanggal 22. Hari inilah. Iya. Jam berapa? Jam 14.24. Betul? Tadi 14.24. Jam 2.24. 32 detik. Tahun berapa? Oh, tahun 2022. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama kali dia menambahkan daftar mahasiswa. Oh, ternyata tadi masih di tanggal yang sama, Kak. Ternyata Johan menambahkan Lydia dalam mahasiswa.html. Ya. Jam berapa? Oh, ternyata hanya berseling 3 menit setelahnya. Ya, ini bisa kalian lihat dengan menuliskan git log pada branch master kalian. Melihat perubahan yang terjadi pada branch master tersebut. Sampai sini, ada yang tanyakan, teman-teman? Bisa kamu tanya Kak. Ya, silakan. Itu kalau misalnya yang dia misalnya lupa gitu terus langsung git commit belum di add itu bagaimana Kak? Jadi ketika dia git commit, jadi ceritanya saya menambahkan satu file misalnya style.css, kemudian misalnya saya melakukan inject ya, misalnya di sini link ref-nya ke style.css seperti ini ya, kita menambahkan, saya git status, saya git add, nah misalnya sebelum saya menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Adi Kak. Adi ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Adi, di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau saya git add, ada satu perubahan file di mana? Mahasiswa ya. Kita menambahkan linknya ya, betul ya? Betul nggak teman-teman? Iya. Betul Kak. Kemudian ada satu file yang belum terdeteksi. Betul? Betul Kak. Satu file terdeteksinya adalah file yang baru. Nah, semisalnya teman-teman punya banyak perubahan yang terjadi. Ada 20 atau jangan 20 ya, kebanyakan ya. Ada 8 misalnya. Ada 8 file yang berubah pada saat itu. Ini akan kewalahan ketika teman-teman harus melakukan seperti ini. Git add mahasiswa. Habis itu git add style. Wah, kewalahan ya teman-teman ya. Bayangin kalau teman-teman punya 10 file. Teman-teman harus menulisnya satu persatu. Betul teman-teman? Betul Kak. Betul, Kak. Jadi ini ada shortcut-nya. Kalau misalnya teman-teman setuju dengan semua perubahan yang terjadi di working tree kalian, ya, setuju pada semua yang terjadi pada atau perubahan yang terjadi pada working tree kalian, teman-teman cukup git add ditambahkan titik. Artinya kita akan melakukan add semua yang ada di working tree dipindahkan ke staging area. Ya, kalau kalian perhatikan sekarang, kita posisinya ada di staging area. Semua file yang ada di working tree akan dipindahkan ke dalam staging area. Lalu kemudian, nah tadi ya, pertanyaan siapa tadi ya? Adi ya, pertanyaan Adi katanya ketika saya git commit, gini Adi ya. Gini Adi. Tapi panik, gak jadi.
Kita nggak mau kita commit seperti ini, betul? Enggak, maksud saya lupa belum di git add gitu terus langsung git commit gitu gimana Kak? Oh, oke. Ini berarti saya salah tangkap nih. Ini yang misalnya teman-teman tidak mau seperti ini, ya. Misalnya teman-teman tidak mau menuliskan message-nya di dalam Vim seperti ini. Ya, teman-teman bisa etc. key tanda seru. Enter. Ya, kalian aborting the commit due to empty commit message. Artinya teman-teman perlu melakukan commit dulu. Ya, di sini saya commit kembali ya. Misalnya menambahkan style. Oke, seperti ini. Jadi ada 2 file yang berubah dan 1 insertion. Nah, kok cuma 1 Kak? Ya kan, emang cuma 1 ya. Kita tambahkan di style-nya kan masih kosong, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, tadi pertanyaan temanmu Adi, misalnya kita tadi menambahkan seperti ini. Ya, 1 perubahan, tapi saya langsung git commit. Bisa nggak Kak? Kita kasih lihat. Saya kasih lihat ya. Bisa atau enggak? Lihat. Apa yang terjadi, Adi? Tidak ada commit. Change not staged for commit. Commit artinya kita harus memindahkan dari staging area ke history, betul? Iya. Sedangkan di sini filemu saat ini masih ada pada working tree. Ya, artinya tidak bisa. Kamu harus melakukan add terlebih dahulu, memindahkan dari working tree ke staging area, barulah kamu bisa mengeksekusi git commit-nya. Di sini git commit belum tereksekusi, masih melakukan penolakan. Ya, sudah terjawab? Iya. Tadi? Iya, sudah Kak. Terima kasih. Oke, sip, sama-sama. Nah, di sini tadi mungkin teman-teman tidak kelihatan ya. Working tree. Apa sih Kak Johan ini? Working tree mulu. Maksudnya apa? Kalau kita lihat git status. Baca coba teman-teman. Git status di dalam branch master kita, nothing to commit. Tidak ada yang perlu kita commit. Dan apa teman-teman di sini tulisannya? Working tree clean. Working tree is clean. Working tree clean. Ya, betul ya. Sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan. Working tree. Kita saat ini ada di working tree, dan di working tree kita saat ini tidak ada perubahan. Sesuai ya. Lalu kemudian kalau ada perubahan seperti yang tadi kita misalnya saya copy ini, saya git add semuanya, tapi git status artinya on branch master change to be commit. Git restore the staged unstaged. Mau staged atau di unstaged. Kamu mau lanjutin ini atau tidak perlu. Nah, tadi ada istilah, ya ini adalah staging area ya teman-teman. Staged. Ini berada di dalam staging area. Ya, misalnya tadi teman-teman ada yang mengatakan git stage. Betul, teman-teman? Ya, Kak. Nah, git stage itu seperti ini. Misalnya tadi ya, ada perubahan yang namanya Sabrina saya duplicate. Tapi begitu teman-teman sudah melakukan add ke dalam semua perubahan itu kalian add di dalam staging area, lalu teman-teman merasa, aduh, ternyata apa yang saya lakukan tadi itu salah semua. Wah, ya apa ya? Sudah saya masukin nih dari working tree ke staging area, tapi saya tidak mau mengambil semua ini karena saya salah mengerjakan nih. Ternyata ini task yang sudah selesai, malah saya kerja lagi. Ini gimana dong? Ya, teman-teman bisa menuliskan yang namanya git stash. Git stash gunanya buat apa?
gunanya untuk melupakan ya, benar-benar melupakan apa saja yang terjadi pada folder tersebut. Ya, apa saja yang sudah di-add ataupun sudah dimasukkan ke dalam staging area. Percaya tidak percaya, ketika saya git test, semuanya akan hilang. Perubahan yang tadi akan hilang. Betul? Betul, Kak. Ya, Betul, Kak. mungkin teman-teman nggak kelihatan mungkin ya tadi. Aduh, nggak kelihatan, Kak. Boleh nggak sih yang lebih panjang-panjang dikit? Nah, kita panjangin ya. Tuh. Wah, misalnya ternyata, aduh, nggak jadi nih, salah nih ya. Kalian harus git add dulu tapi ya, teman-teman harus git add dulu. Ya, kalian harus add dulu ke dalam staging area. Nah, kita add dulu. Oh, ternyata kalian di prank misalnya. Wah, nggak mungkin sih ya. Nggak mungkin di prank juga ya. Ternyata kalian salah baca, itu ternyata tas teman kalian yang udah selesai. Nah, akhirnya kalian harus mau tidak mau melupakan apa yang tadi teman-teman sudah kerjakan. Silahkan menggunakan namanya git test. Tapi untuk git test ini saya cukup wanti-wanti ke teman-teman ya. Jangan sampai sering digunakan. Takutnya teman-teman salah kaprah, kalian menggunakan git test, ya semua apa yang kalian udah kerjakan mungkin udah 5 jam, 8 jam begadang, ya tidak tidur, tidak minum, tidak makan. Teman-teman git test. Waduh, rasanya kayak gimana ya? Tiba-tiba hilang dalam sekejap. Apakah bisa dikembalikan, Kak? Control set mungkin, Kak, bisa nggak? Bisa? Kalau itu direkam di RAM kamu. Bagaimana kalau kamu tidak direkam? Waktu itu misalnya RAM-nya tidak merekam perubahan itu. Dan biasanya control set itu tidak bisa merekam semua. Misalnya kamu merubah 100 file. Ya paling yang direkam cuma 20 file. 80 filenya gimana? Nggak bisa, RAM-nya nggak bisa ngerekam sebanyak itu, teman-teman. Ya walaupun kalian control set, ya sama aja. Ya, tidak akan bisa kembali. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Sip. Kalau bisa dipahami, oke. Ya, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Artinya tadi kita baru-baru saja melakukan apa aja? Melakukan apa aja tadi kira-kira, teman? Git init, Kak. Git Ya, Bang. init, git add, git commit, git status, git test. Waduh. Kayak tawuran ya. Jadi satu-satu dong. Mungkin saya mau tanya Mutiara Bella, apa saja yang sudah kita lakukan tadi kira-kira? Git add, git commit, git test, git. Aduh, apa aduh? Ada git aduh? Nggak ada dong. Git commit, git test, git add, git apa lagi? Git test. Mungkin teman-teman ada yang mau dibantu nih? Apalagi kira-kira teman-teman? Git init, Git status, dan git log. Ya, tadi kita sudah melakukan atau kita sudah mencontohkan 6 komen. Git init kita menginisialisasi, git status kita mencek kondisinya, git add kita melakukan add atau kita menaruh ya dari working tree ke staging area. Lalu ada git commit ya, itu kita menyimpan dari staging area ke dalam historinya. Kemudian git log ini melihat semua history yang teman-teman sudah commit. Dan yang terakhir adalah git test. Kita menghapus atau menghilangkan semua perubahan yang terjadi di dalam staging area. Sampai sini dulu dari ke-6 komen ini, ada yang ingin tanyakan teman-teman? Atau no komen? Kak, saya ingin bertanya, Kak. Wih, ini Siapa dulu nih? Bersama. Saya. Ridwan dulu, Kak. Habis itu saya. Oh ya, silakan Ridwan.
Saya mau nanya Kak, berarti kalau semisal kita melakukan git test, sama Ya, aja kita menghapus semua catatan dari lognya ya, catatan dari commit, semua commit itu terhapus jadinya. Nah, sorry. pertanyaan saya itu, eh, gimana caranya dia biar cuman ngapus satu commitnya aja Kak? Jadi satu waktunya aja, gitu. Oke, ini bukan menghapus komitan ya, perlu saya garis bawahi ya. Yang kita abaikan atau yang kita hapus itu perubahan di dalam staging area. Oke? Di dalam staging area, bukan komitan. Komitan tidak bisa dihapus. Ya, setelah kamu commit dengan memberikan message, itu permanen. Itu tidak bisa dihapus. Ya, Oh, berarti ibarat sewaktu-waktu heeh, semisal kita git test, kita melakukan git test gitu, kita hilap lagi ibaratnya Kak, jadi ya, kembali ke perubahan awal gitu kan. Nah, terus heeh. berarti kita bisa mengembalikannya lagi pakai commit-nya itu Kak? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi ceritanya ini staging. Ini staging nih. Jadi semua perubahan yang terjadi itu ada di staging area saat itu. Nah, perubahan itu belum di-save di mana-mana, Ridwan. Belum kamu save Oh, ceritanya. Nah, karena belum save ini, kan kita masih di lampu kuning ya, belum di lampu hijau ya. Karena ini oh masih iya di Kak. lampu kuning, ya udah, kalau kamu betul yakin ini tidak kamu gunakan, ya udah kamu hapus. Terus kalau tadi kamu bilang kamu kill, ya udah, hilang bener-bener kayak uang yang kamu bakar. Nah, hilang, nggak bisa kamu kembaliin. Alah, saya Nah pikir itu, masih bisa diin gitu Kak. nggak bisa. Kalau misalnya kamu udah git commit, ya, terus ternyata kamu, "Aduh, saya ternyata salah commit, saya ada salah nih." Ya udah, kamu bisa kembali ke, versi yang sebelumnya dengan menggunakan git checkout, ya, bisa seperti itu. Kita kembali ke versi sebelumnya. Ya, seperti itu. Sampai sini terjawab, Ridwan, Kamil? Wih, Ridwan aja ya ini ya. Iya Kak, terima kasih Oh, Kak. sip, sama-sama. Next, ada Alfian.